Kami melihat dan mendengar gelora terjadi di mana-mana Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami akan tetap tenang dan terbang bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan kami kapanpun dan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan yang kami andalkan, yang terus kami puji dan kami sembah. Jangan lepaskan kami dari tangan Tuhan. Kami ingin terus berharap kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan untuk hari ini. Tuhan berlengkapi, Tuhan kuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hati kami, pikiran dan telinga kami supaya tertuju kepada firman Tuhan, sehingga kami tetap kuat menjalani kehidupan kami sampai Tuhan datang kali yang kedua. Menyerahkan hamba-Mu ini Tuhan, biarlah menjadi saluran berkat bagi kami. Pakai lidah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau inginkan Tuhan. Biarlah Engkau saja yang beracara di tempat ini. Bagi setiap telinga yang mendengar, biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Roh Kudus bekerja bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Sehat semua ya? Puji nama Tuhan. Kita tentunya semua pasti mengetahui dengan berita-berita yang terjadi di Indonesia, baik di Indonesia baik di seluruh dunia, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kita pasti mendengar dan kita pasti pernah membaca berita-berita gitu. Dan saya pribadi melihat apa yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini sangat mengerikan. Dan tadi malam saya membagikan satu ayat yang Tuhan ingatkan kepada kita semua di dalam Lukas, bahwa kalau kamu mendengar deru perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana, itu saatnya sudah dekat kedatangan kata Tuhan. Tetapi kita yakin dan percaya orang-orang yang berharap penuh kepada Tuhan pasti mengharapkan kedatangan Tuhan secepat mungkin. Benar? Kita mungkin berharap Tuhan akan datang, cepatlah Tuhan datang, seperti itu. Tetapi waktunya Tuhan adalah waktunya Tuhan, tidak bisa kita atur dan tidak bisa kita sesuaikan dengan tingkah laku dan ucapan kita. Nah, secara khusus tahun ini Bapak Gembala dengan saya yakin dan percaya mempersiapkan tema tahunan kita dengan sebuah firman Tuhan, dan Tuhan pasti menyingkapkan sesuatu dengan tema ini. Tahun mengandalkan Tuhan. Benar? Tahun mengandalkan Tuhan adalah bagi kita semua adalah tahun yang benar-benar kita mengandalkan Tuhan, bukan lagi kita berharap kepada sesuatu yang lain. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, banyak orang yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan apa yang dia punya, bahkan mengandalkan harta, kekayaan untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, dan bahkan untuk menggerakkan sesuatu dan orang lain. Orang bisa mengandalkan apa yang dia punya, benar? Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, seharusnya kita menjadi orang yang tidak perlu menuruti apa yang dilakukan dunia. Apa yang dilakukan oleh dunia sangat bertentangan dengan apa yang diinginkan Tuhan. Dan kita juga orang percaya harus seutuhnya berharap kepada Tuhan. Nah, untuk menjalani kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita, tentunya di dalam perjalanan setiap kehidupan kita, bahkan setiap manusia pasti punya harapan. Benar? Pasti semua orang punya pengharapan. Tetapi faktanya tidak semua harapan manusia bisa tercapai. Benar? Dan tidak semua yang diinginkan manusia itu tercapai.
memang ada hal-hal yang merasa manusia, oh saya sudah mencapaikan apa yang sudah saya inginkan. Belum tentu. Pasti dia tidak akan pernah puas dengan apa yang dia capai. Mungkin dia akan memang, oh saya mencapai ini tetapi kurang ini, saya mencapai ini tetapi tadi saya begini. Benar? Harapannya tidak sempurna. Harapan yang dicapai tidak sempurna. Tetapi orang percaya, yang hari ini saya mau bagikan kepada kita semua, orang percaya punya satu hal yang menarik, satu hal yang sangat terpisah dari apa yang dipahami oleh dunia. Nah, semua orang punya harapan dan tujuan ke depan. Bahkan harapan setelah mati. Setelah mati, saya bagaimana? Setiap manusia, saya yakin dan percaya, bahkan seorang yang mengatakan bahwa dirinya tidak percaya kematian, dirinya tidak percaya Tuhan, pasti dia akan memikirkan, setelah mati saya di mana? Setiap manusia. Nah, tapi kita orang percaya, Alkitab menegaskan kepada kita semua bahwa kematian adalah suatu keuntungan bagi kita. Orang yang percaya, sekali lagi saya tegaskan, bahwa mati adalah sebuah keuntungan bagi kita. Tetapi mati yang di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya mau bagikan Bapak Ibu, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Tahun mengandalkan Tuhan adalah tahun yang sesuai dengan apa yang terjadi, fenomena-fenomena terjadi di dunia ini, benar? Di tempat saya sendiri yang belum pernah terjadi banjir yang begitu hebat, hari ini saya dengar berita banjirnya sudah makan korban, bahkan sudah parah. Tetapi Tuhan ingatkan supaya tahun ini kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya untuk orang-orang yang ada di kampung halaman saya mendengarkan saya pagi hari ini. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam surat Petrus, 1 Petrus yang pertama. Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Sudah dapat semua, katakan amin. Amin. Kita baca ayat 3 dan 4 dulu secara bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 kita baca bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat camar, dan yang tidak dapat layu, yang bersifat bagi kamu. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Yang pertama-tama diingatkan kepada kita dalam 1 Petrus, bahwa kenapa kita mengandalkan Tuhan? Kita punya kepastian, pengharapan yang pasti. Amin. Pengharapan yang pasti itu apa? Bagian kita di dalam surga, yaitu bagian yang tidak dapat layu, tidak dapat camar. Tidak dapat camar, sorry. Nah, bagian ini adalah bagian yang tidak dapat dimiliki oleh orang yang di luar Kristus. Kita dapat katakan itu karena Tuhan Yesus menjanjikan semua itu. Nah, janji dan jaminan Tuhan Yesus kepada semua orang yang diberitakan oleh para nabi di zaman PL dalam rentang waktu yang sangat lama. Nanti kita baca di ayat selanjutnya tentang pengharapan. Pengharapan apa sih yang mereka selama ini beritakan? Karena nabi-nabi di perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus, menyampaikan berita tentang Mesias. Tetapi mereka belum melihat apa sih rahasia itu. Bahkan nanti kita lihat malaikat sendiri ingin mengetahui apa yang ingin di apa misteri yang terjadi di dalam keselamatan. Tetapi buat kita orang-orang yang percaya, kita memiliki suatu pengharapan yang pasti. Apa itu? Penebusan. Kata Tuhan Yesus di dalam ayat 3, Yesus Kristus telah melahirkan kita kembali oleh
kebangkitannya dari antara orang mati. Supaya apa? Supaya kita hidup baru. Berarti kita semua, pengharapan yang kita miliki sebenarnya dan seutuhnya kita sudah punya saat kita percaya kepada Tuhan. Amin. Saat kita percaya kepada Tuhan, jaminannya adalah kita sudah punya tempat dan kita sudah punya sesuatu yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yaitu bagi kita semua. Nah, ini diberitakan oleh Petrus pada zaman surat ini ditulis. Jemaat-jemaat yang digembalakan oleh Petrus mengalami penganiayaan yang besar, penganiayaan yang sangat keji oleh pemimpin-pemimpin pada masa itu. Di mana kita melihat, kalau kita melihat sejarah martirnya Petrus, dia mati dengan disalib terbalik. Benar? Nah, itu yang harus kita lihat dan kita saksikan betapa dahsyatnya firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus kepada kita semua. Dia mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sudah hidup baru, telah dibayar oleh darah Yesus, darah yang mahal. Bahkan emas dan perak itu tidak ada taranya dengan darah yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, itulah jaminan kepada kita semua di ayat 4, memberikan untuk kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi siapa? Bagi kamu. Kamu itu siapa? Saya dan Bapak Ibu dan saudara semuanya yang percaya kepada Tuhan. Nah, kepastian pengharapan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Makanya Petrus katakan nanti di ayat selanjutnya, ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita berada di ujung-ujung zaman nih, di ujung-ujung zaman. Sejak zamannya para rasul pun Paulus sudah mengingatkan, dan Yohanes juga mengingatkan, ini adalah zaman-zaman akhir. Apalagi kita yang sudah 2000 tahun yang mereka sudah nubuatkan. Berarti kita harus hidup di dalam kepastian pengharapan kita. Jangan lagi digoyahkan oleh hal-hal yang diberikan oleh dunia, hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Mungkin orang-orang saat ini mencari bagaimana caranya untuk keluar dari pandemi, keluar dari suatu masalah yang besar, bencana alam terjadi di mana-mana. Bagaimana keluar? Yang seharusnya orang miliki, yang seharusnya orang punya adalah pengharapan itu, benar tidak? Kalau nggak punya pengharapan, saya yakin orang yang tidak punya pengharapan bukan lagi orang yang hidup, benar? Karena orang yang hidup buktinya sebagai bukti dia hidup adalah sebuah pengharapan juga. Nah, tetapi kita semua yang diingatkan oleh Petrus supaya kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, di mana Petrus juga mengingatkan kepada kita di balik sebuah pengharapan kepastian kepada kita. Di ayat yang pertama, Petrus selalu mengingatkan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan. Nah, kata terpujilah, kalau kita kembali melihat di dalam Alkitab, semua supaya kita memuji Allah, benar? Terpujilah Allah, supaya yang di balik pengharapan kita yang pasti, kita memuji Allah, kita mengutamakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, meninggikan Dia dengan segala yang kita punya, karena harapan kita satu-satunya di masa kehidupan kita ini, di dalam kehidupan kita, hanya Yesuslah yang bisa memberikan harapan yang pasti. Hanya Tuhan kita sajalah yang bisa memberikan kepastian pengharapan yang seperti ini. Saya belajar ya tentang mohon maaf, tentang agama-agama. Semua agama saya sudah baca tetapi tidak begitu mendalami. Tetapi yang saya saksikan adalah tidak ada satupun yang bisa menawarkan sebuah keselamatan yang seperti Tuhan Yesus.
beritakan kepada kita semua. Makanya cukup berbangga, cukup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya yang hina, saya yang hancur, saya yang ibaratkan sampah yang dipungut Tuhan dengan kasih-Nya, menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Dan tidak ada satupun jaminan yang seperti yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Amin. Nah, yang kedua, mengapa kita mengandalkan Tuhan? Yang kedua, karena kita terpelihara di dalam kekuatannya Allah. Amin. Coba kita baca ayat 5. Cukup panjang di sini ayat 5 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, kita baca bersama-sama ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kita terpelihara di dalam kekuatan Allah. Allah pencipta alam dan pencipta segala makhluk hidup memelihara kita. Apalagi yang kurang yang Tuhan berikan kepada kita? Apalagi yang tidak Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya? Bahkan dengan kehancuran kita, Tuhan katakan Tuhan telah mengasihi kita saat kita masih berdosa. Benar? Waktu kita masih berdosa, Tuhan menyerahkan anaknya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita terpelihara jiwa kita. Supaya apa? Supaya kita tetap terpelihara kehidupan kita. Nah, jadi pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kekuatannya. Ada yang bisa menandingi kekuatan Allah? Ada? Tidak ada. Ada yang bisa menyamai kekuatan daripada Tuhan? Tidak ada. Makanya kita orang percaya, Alkitab katakan kita ini dipelihara di dalam kekuatannya Tuhan. Betapa dahsyat dan hebatnya kasih Tuhan kepada kita semua. Yaitu karena Dia juga di ayat yang pertama, Yesus Kristus yang rela mati menebus kita. Supaya apa? Supaya jiwa kita ini terpelihara. Makanya untuk mengandalkan Tuhan, kita boleh melihat, kita boleh ragu, kita boleh takut melihat dunia ini, melihat goncangan yang terjadi di dunia yang saat ini semua orang berharap, semua orang mencari sesuatu yang bagaimana caranya untuk keluar dari masalah. Tetapi kita orang yang percaya, kita boleh hidup di dunia ini, tetapi kita harus percaya pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita harus percaya kepada satu pemeliharaan Allah kita yang agung, yang hidup kepada kita semua. Itu yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa latar belakang surat Petrus ini pada masa itu orang percaya mengalami penganiayaan yang hebat. Tetapi Petrus mengingatkan kepada orang-orang saat itu, mungkin setiap hari, setiap saat mereka harus lari, mereka harus ketakutan, mereka harus mengalami dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin membinasakan, ingin membunuh mereka. Tetapi Paulus mengingatkan kembali, kalau kita hidup di zamannya mereka, mungkin kita akan merasakan betapa ngerinya hidup di zamannya Petrus. Tetapi Petrus mengatakan kepada kita semua,
kamu sudah beriman, bergembiralah karena akan hal itu. Akan hal apa? Penganiayaan itu. Coba saya bacakan kembali ayat yang ke-6 dan ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, maksudnya ada pencobaan dan ujian adalah supaya apa? Iman kita ini murni, supaya iman kita ini tetap utuh dan melebihi daripada emas yang dimurnikan, kata Alkitab. Jadi kalau kita menghadapi segala ujian, menghadapi segala pencobaan, kita tetap ingat bahwa Tuhan memelihara kita, amin. Dan kita menghadapi itu pun bukan karena Tuhan menghukum kita, benar? Tetapi karena Tuhan menganggap kita anak. Nah, Tuhan di ayat yang pertama, Tuhan yang telah melahirbarukan kita, orang yang percaya, untuk menerima bagian yang tidak dapat layu dan tidak dapat cemar di dalam bagian yang di dalam surga. Tapi tidak hanya itu, Tuhan juga akan memelihara kita dengan kekuatannya sampai pada hari kedatangannya Tuhan. Nah, tetapi saat kita hidup di dunia ini, kita akan menghadapi banyak pencobaan dan ujian. Benar? Kita menghadapi banyak cobaan dan ujian. Tetapi semuanya itu untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan. Nah, saat-saat seperti itulah saya mau katakan, di saat kita menghadapi pencobaan dan ujian lah, justru iman kita diuji, justru iman kita dicoba. Ada dua respon saat kita dicoba dan diuji. Yang pertama, kita akan tetap memandang kepada Tuhan dan melihat Tuhan sebagai sebagai orang yang benar-benar memelihara kita dan menjamin keselamatan kita dan akan memulihkan keadaan kita seperti Ayub. Tetapi yang kedua, orang yang tidak dapat memandang kepada Tuhan, dia menganggap bahwa Tuhan tidak sayang sama saya, Tuhan tidak cinta sama saya. Buktinya Tuhan kasih cobaan yang berat kayak gini kok. Buktinya Tuhan kasih saya ujian yang sangat berat. Orang yang seperti itu adalah orang yang tidak benar-benar percaya. Saya mau katakan seperti itu. Nah, kata Alkitab, orang yang benar-benar orang yang percaya, dia harus tahu bahwa setiap pencobaan yang dialami dia bukan pencobaan yang melebihi kekuatannya. Tetapi orang yang tidak percaya sungguh-sungguh akan berkata bahwa Tuhan tidak mencintai saya, Tuhan tidak sayang sama saya. Nah, coba kita melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 7 dan 8. Sudah, kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 7 dan 8. 2, 3. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Kalau kita menghadapi ujian, kalau kita menghadapi sesuatu yang bagi kita itu mengerikan, bagi kita itu di luar batas kemampuan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan sayang sama kita. Amin. Kalau kita orang-orang yang percaya mendapatkan ujian, mendapatkan masalah misalnya, mendapatkan pencobaan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi di saat detik itu kita harus menyadari bahwa ternyata saya ini benar anak Tuhan. Amin. Ternyata saya ini benar-benar anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Alkitab katakan, kalau orang tidak mendapatkan ganjaran, berarti dia bukan
tetapi anak gampang. Nah, ada seorang bapak-bapak yang punya seorang anak. Anaknya ini selalu jatuh di dalam dosa, selalu buat masalah, selalu bikin masalah. Bahkan sampai di suatu saat dia harus dipenjara oleh polisi. Dan bapaknya ini nebus anaknya karena cintanya. Tetapi di lain kesempatan dia berbuat lagi salah, berbuat lagi dosa. Sampai polisi juga mengambil dan menangkapnya. Dan bapaknya menebusnya lagi. Dan sampai di satu titik ada seorang bapak juga mengatakan kepada bapak yang punya anak ini, kalau saya punya anak seperti dia, saya akan buang. Tetapi bapak anak itu berkata, iya, itu kalau anak kamu. Kalau anak saya tidak, saya akan tetap mengasihinya. Itu orang berdosa yang mengatakan itu. Itu orang yang berdosa mengatakan seperti itu. Bayangkan seperti Bapa kita di surga. Bayangkan seperti Bapa yang menyerahkan anaknya kepada kita. Betapa mulianya kita di mata Tuhan, benar? Saat kita masih berdosa, jatuh di dalam perbudakan dosa, kita masih hidup di dalam kejahatan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menebus kita, benar? Bahkan dengan darahnya yang mahal, bahkan dengan darahnya yang kudus. Dia dari surga yang mulia turun ke bumi untuk menebus saya dan saudara yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Nah, dalam hal ini kita harus menyadari saat kita mendapat ganjaran, bukan berarti Tuhan itu tidak mencintai kita, tidak memperhatikan kita. Justru Dia menganggap kita anak, benar nggak? Benar. Dan saat kita seolah-olah tidak dikasihi Tuhan, justru saat seperti itu kita harus menyadarkan diri kita akan firman-firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, betapa hebat, betapa dahsyatnya kalau kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan sebagai anak-anaknya Tuhan. Amin. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita selalu dikasihi dengan kasih Tuhan yang sempurna, kasih yang ajaib oleh Tuhan. Nah, kembali ke dalam 1 Petrus, saya bacakan kembali di ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Nah, Bapak Ibu, kita memang tidak pernah melihat Yesus secara nyata, benar? Kita tidak pernah melihat Yesus secara gitu langsung melihat, tidak. Bahkan di zaman Petrus mengingatkan kepada orang-orang pada saat itu, kamu belum pernah melihat, tetapi kamu akan bersukacita, kamu akan bergembira dengan sukacita yang tidak terkatakan, karena kamu sudah mencapai imanmu, iman kamu yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, coba kita baca di dalam Galatia, karena kita tidak pernah melihat dan menyaksikan Yesus secara langsung. Kita coba buka di Galatia. Namun saya bacakan bagi kita semua. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Bapak Ibu, Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak pernah melihat Yesus, tetapi bersukacitalah dan bergembiralah. Dan Paulus menegaskan kepada kita semua seperti apa? Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukanlah aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya orang-orang yang percaya jangan pernah remeh dengan kehidupannya. Amin. Jangan pernah remeh dengan perkataan yang dia perkatakan setiap hari. Karena apa? Coba kita baca lagi di ayatnya. Ini sangat memberkati dan sangat menarik. Coba kita baca di Galatia 2 ayat 20. Kita baca dengan suara yang
keras? Sudah ada? Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Bapak Ibu, kita melihat dan memandang Yesus dengan apa? Dengan iman kita. Dengan iman, karena Yesus sudah hidup di dalam kita. Dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya berbahagia dengan dan bersukacitalah, kata Petrus, dengan sukacita yang tidak terkatakan. Karena apa? Ayat yang 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi berbahagialah kita orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam pemeliharaannya Tuhan, yang dengan kekuatannya sendiri Dia memelihara kita. Amin. Nah, yang ketiga, adalah kita ini adalah orang-orang tebusan darah Kristus. Berarti kita adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Amin. Katakan, aku istimewa di mata Tuhan. Aku istimewa di mata Jadi Tuhan. karya dan rancangan penebusan tadi di awal sudah saya singgung. Coba kita baca dulu ayatnya. Ayat 10, 11, dan 12. Saya akan membacakan bagi kita. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Jadi Bapak Ibu, betapa istimewanya kita semua. Amin. Zamannya para nabi sudah disampaikan Injil. Injil itu adalah berita baik. Berita baiknya apa? Yaitu Yesus yang nanti menebus kita semua, yang mereka tidak dapat saksikan. Bahkan dikatakan malaikat pun tidak tahu. Malaikat pun ingin mengetahui bagaimana sih kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi kita semua orang-orang yang ditebus Tuhan mengalami hal itu. Amin. Berarti kita semua orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Nah, kita melihat adalah dua perbandingan yang sangat besar antara kita dengan malaikat. Saya mau bukan membandingkan sih, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memandang kita dan memandang malaikat. Kita semua pasti tahu bahwa bahwa iblis itu dulunya adalah malaikat terang, kata Petrus. Tetapi mereka jatuh karena kesombongan. Tetapi mereka jatuh, dibuang dan tidak ditebus. Kita yang jatuh di dalam dosa, Allah yang turun kepada kita untuk menebus kita. Amin. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menarik kita daripada kebinasaan, untuk membawa kita dari kebinasaan kepada terangnya ajaib. Nah, hal yang seperti ini dituliskan oleh Petrus. Para nabi terdahulu melayani kita semua dengan menyampaikan Injil yang bagaimana Tuhan Yesus mati, bagaimana Tuhan Yesus menderita, dan bagaimana kemuliaan yang telah terjadi setelah peristiwa ini. Dan mereka semua meneliti dengan teliti loh. Bahkan ditulis dengan kata yang sangat detail. Menelitinya itu seperti orang menambang sampai di dalam kedalaman, sampai di dasar, sampai menemukan bijinya. Misalnya menambang baja, mungkin sampai ke tempat di mana harus menemukan baja. Tetapi dikatakan oleh Alkitab, mereka semua ingin mengetahui. Berarti belum mereka ketahui.
Dan berbahagialah kita orang-orang yang hidup, yang telah ditebus oleh Kristus. Kita telah memiliki harta yang paling berharga, harta yang tidak ada bandingnya, iman yang murni, yang lebih daripada emas, kata Alkitab, yang lebih daripada perak yang murni sekalipun. Kita punya iman. Jadi jangan pernah rendah dan jangan pernah menganggap remeh kehidupan kita. Amin. Nah, demikian untuk saya sampaikan, saya berbagi hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Mana Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita hidup harus mengandalkan Tuhan karena kita punya pengharapan yang pasti. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian, tak ku tahu kan hari esok. Kita punya kepastian pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga selain punya kepastian pengharapan, Tuhan juga memelihara kita dengan kekuatannya sendiri. Dan karena kita adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, kita melebihi dari segala ciptaan. Kita orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Kita akan menghadapi hari-hari kita dengan penuh pengharapan daripada Tuhan. Aku tahu kawan hari esok. Aku tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok. Aku tegar, bukan surya ku harapkan, karena surya akan menyala.
Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memelihara kami, mengasihi dan mencintai kami dengan kasih yang sempurna, bahkan menyerahkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami yang berdosa ini, Tuhan. Kami mau melewati kehidupan kami, berjalan terus bersama dengan Engkau ya Yesus. Makin tinggi kami naik bersama dengan Engkau. Kami tidak tahu akan hari esok kehidupan kami seperti apa, tetapi kami satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan memelihara kami dengan kekuatan yang lebih dahsyat dari segala kekuatan. Dan kami percaya bahwa kami memiliki iman yang Tuhan berikan. Kami tidak akan pernah goyah dalam iman kami, Tuhan. Kami tetap kuat teguh berjalan bersama dengan Engkau. Meskipun gelombang, meskipun badai, meskipun segala hal-hal yang kengerian terjadi di atas kehidupan kami, kami mau katakan kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih, kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang terus hidup mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.